Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tasya Rizkia, Rusdan Latifah, Kamila Wardah, dan Aninda Aulia akan mempresentasikan tentang manajemen hubungan masyarakat. Pengertian humas dalam pendidikan. Humas pendidikan dapat dimaknai segala aktivitas yang diwujudkan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan publik, melalui usaha memperkenalkan lembaga pendidikan beserta seluruh kegiatannya kepada masyarakat untuk memperoleh simpati dan pengertian mereka. Bidang kerja humas pendidikan berkaitan dengan urusan lembaga pendidikan baik yang bersifat akademik maupun administratif. Baik, selanjutnya adalah fungsi humas. Jadi humas memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, untuk dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Tugas humas. Mengacu pada fungsi-fungsi tersebut, Nawawi menguraikan tugas-tugas pokok atau beban kerja humas suatu organisasi atau lembaga sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kedua, membantu pimpinan yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Dan yang terakhir adalah membantu pimpinan dalam mengembangkan rencana dan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Bentuk-bentuk hubungan masyarakat. Secara umum, bentuk hubungan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Humas eksternal menyasar publik di luar lembaga, sedangkan humas internal ditujukan pada warga lembaga seperti peserta didik dan tenaga pendidik atau kependidikan. Beberapa contoh bentuk humas pendidikan oleh lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua murid, misalnya melibatkan orang tua siswa dalam hal merencanakan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan guru atau tenaga pendidik dengan masyarakat, misalnya berpartisipasi bersama masyarakat untuk kerja bakti bersih-bersih lingkungan atau membuat perpustakaan keliling. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan komunikasi antara siswa dan masyarakat. Misalnya, program bekerja sambil belajar, seperti di lapangan, bisnis, industri, dan semacamnya. Lalu yang keempat ada hubungan sekolah dengan komite sekolah. Misalnya, menyusun rencana komite kerja komite sekolah. Dan yang terakhir, ada hubungan sekolah atau lembaga dengan instansi lainnya. Misalnya, menjalin kerjasama dengan instansi lainnya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, ada media-media hubungan masyarakat.
Yang pertama adalah media-media internal public relation atau humas di sekolah. Media ini apabila diterapkan pada sekolah bisa diterapkan untuk menjalin hubungan antara sesama guru agar lebih akrab, serta antara guru dengan kepala sekolah atau antar guru dengan muridnya, sehingga terjalin komunikasi yang informatif dan komunikatif. Ada 3, yaitu tertulis, lisan, dan konseling. Tertulis yaitu menggunakan surat, paper, buletin, dan juga brosur, juga lain-lain. Yang lisan ada dengan cara mengadakan briefing, rapat, diskusi, juga ceramah. Lalu yang terakhir ada konseling, seperti memberi nasihat, turut memecah masalah pribadi, atau mendiskusikannya bersama-sama. Yang kedua ada media external public relation atau humas di sekolah. 1 ada personal kontak atau kontak pribadi. Unsur penting dalam hubungan ini adalah perlakuan terhadap perorangan yang berhubungan dengan badan atau instansi. 2 ada press release. Biasanya press release ini diberikan kepada wartawan untuk bahan pemberitahuan akan suatu kegiatan suatu media untuk bisa dimuat di media. Dan yang terakhir ada press relation. Press relation ini adalah hubungan dengan jalinan hubungan yang baik dengan para pemimpin atau wakil surat-surat kabar, majalah-majalah, kolumnis, penulis Twitter, pemimpin radio, dan juga televisi. D. Press conference dan press briefing. Dalam keadaan tertentu dan mengenai pengumuman tertentu, dianjurkan untuk menyelenggarakan press conference daripada hanya press release saja. Press conference ini hanya diselenggarakan bila ada peristiwa-peristiwa penting saja di suatu instansi atau badan. Instansi dapat mengadakan press conference atas dasar inisiatifnya sendiri atau atas permintaan wakil pers sendiri. E. Radio dan televisi. F. Film. Film ini bisa berupa film kegiatan sekolah atau prestasi sekolah sehingga menimbulkan motivasi bagi yang melihatnya. G. Penyelenggaraan pameran. Dan H. Pembuatan poster. Yang ketiga, internet, media intra-ekstra humas. Keuntungan humas dalam menggunakan internet. A. Informasi cepat sampai pada publik. B. Siapapun dapat mengakses internet. C. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. D. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari